Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Setiawadani. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang bukunya Nurcholish Madjid, yaitu tentang moderasi Islam. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dalam suku, bahasa, maupun agama. Akan tetapi akhir-akhir ini persatuan bangsa Indonesia menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu mulai dari radikalisme, terus ada lagi intoleransi, lalu ada lagi saling menghujat. Kondisi ini muncul karena adanya pengaruh politik tentunya saja. Nah, politik ini nggak hanya kayak politik di Indonesia, tetapi kayak politik global juga berpengaruh, seperti kayak konflik di Timur Tengah, lalu ISIS, lalu juga ide kekhalifahan juga masuk ke Indonesia, lalu juga penistaan agama di beberapa negara Eropa seperti itu. Nah, dari situ berangkatlah bangsa Indonesia harus kembali kepada jati dirinya, yaitu saling toleransi, ramah tamah, dan hidup berdampingan itu harus selalu dikembangkan atau disetarakan, yaitu seluruh pemeluk agama harus mengembangkan pemahaman sikap moderat dalam beragama seperti itu. Lalu beliau Nurcholish Madjid itu adalah, atau yang sering disapa Cak Nur, adalah salah satu tokoh pembaru Islam di Indonesia yang memiliki gagasan tentang Islam moderat. Sebagai guru bangsa, Nurcholish Madjid menjadi salah satu peletak Islam atau peletak ide Islam moderat atau Islam wasatiyah di Indonesia. Nah, gagasan tentang pluralisme, toleransi, moderasi menjadi rujukan di Indonesia, bahkan di dunia. Nurcholish Madjid dalam berbagai bukunya menjelaskan tujuan beragama, puncaknya atau bukan di negara Islam atau negara Islam atau politik Islam, namun keadilan sosial bagi manusia yang substansinya itu sudah masuk dalam Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita sendiri. Nah, keadilan di sini mewajibkan orang beragama harus terbuka, moderat, modern, mandiri, dan toleran. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa agama Islam menganjurkan para penganutnya untuk tidak berpikiran sempit dan picik seperti itu. Lalu masuk definisi moderasi beragama menurut Cak Nur ya. Menurut Cak Nur, moderasi beragama merupakan cara pandangan, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dan mengedepankan esensi ajaran agama, yaitu melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum seperti itu. Nah, selain itu, moderasi beragama juga berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya Cak Nur juga menjelaskan moderasi beragama diantaranya dengan menghormati dan menghargai perbedaan dalam beragama seperti itu. Nah, menjadi kerukunan dan harmoni antar umat beragama, lalu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, lalu menjelaskan ajaran agama dengan cara moderat seperti itu, serta menyesuaikan diri dengan konteks kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, moderasi beragama menjadi sangat penting, diantaranya untuk mencegah konflik antar umat beragama, membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, lalu mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis. Seperti itu. Lalu selain itu, menurutnya Islam wasatiyah juga adalah sebuah model keberagaman yang selalu mengejawantahkan keselamatan, keadilan, kedamaian yang
yang bersediakan pada nilai-nilai tauhid dan sifat dasar kemanusiaan yang tidak saja berpatokan pada iman, ilmu, pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman aspek sosial, sehingga kesuksesan dan kejayaan dalam peradaban Islam dapat tercipta. Konsepsi ini merupakan substansi dari surah Al-Baqarah ayat 143, menegaskan bahwa umat Islam sebagai umat pertengahan atau umatan wasatan, yaitu awalan dari surah Al-Baqarah 143 itu wa kadzalika ja'alakum ummuha wasata, dan selanjutnya. Nah, Islam Wasatiyah dapat tercipta melalui pemahaman yang mendalam tentang 3 hal sebagai perwujudan kekuatan Islam. Nah, pertama yaitu Islam mengajarkan tauhid yang merupakan pembahasan dari segala bentuk selain Allah. Lalu prinsip tauhid mengajarkan asas keadilan dan kesamaan dalam sistem tatanan kehidupan sosial. Kedua, ajaran Islam relevan dengan roda perubahan zaman, lentur dan fleksibel yang menyesuaikan dengan ruang dan waktu, mudah beradaptasi dengan budaya dan tatanan kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu Islam mengajarkan prinsip tasamuh, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, lalu sikap toleransi dan apresiasi terhadap suatu kebenaran serta terbuka terhadap perbedaan. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme. Nah, di antara faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dendam politik, dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tidaknya dan kesenjangan sosial. Pemahaman yang dangkal dan sempit dalam pengetahuan, terutama pengetahuan agama, akan membentuk karakter radikalisme. Cak Nur sangat meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi berbagai masalah termasuk radikalisme. Pendidikan yang berkualitas akan mampu membentuk generasi muda yang berkarya mulia, toleran, dan kritis. Dengan menerapkan berbagai pemikiran Cak Nur, diharapkan dapat mencegah tumbuhnya radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan pluralisme sejak dini. Selain itu, dengan memahamkan pengaruh kelompok radikalis melalui dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam, masyarakat akan lebih mudah untuk menolak ajaran-ajaran kelompok radikal serta membangun masyarakat yang inklusif dengan menciptakan masyarakat yang inklusif dan saling menghormati. Maka tidak akan ada ruang bagi kelompok radikal untuk tumbuh subur. Sekian presentasi yang bisa Alida sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada komen atau ada diskusi silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.